Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini yang tertulis dalam 2 Tawarik ke-16 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang bergerak begitu cepat, kita dibesarkan dengan narasi bahwa keberhasilan sepenuhnya ditentukan oleh seberapa keras kita berusaha, seberapa luas jaringan atau networking yang kita miliki, dan seberapa canggih strategi yang digunakan. Sikap mandiri seperti ini memang luar biasa, tetapi ada garis tipis yang sering kali dilanggar, yaitu ketika kita mulai merasa sanggup mengendalikan segalanya tanpa melibatkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi seperti inilah yang persis dialami oleh Raja Asa yang dijelaskan dalam 2 Tawarik ke-16. Di awal masa pemerintahannya, Raja Asa sangat mengandalkan Tuhan. Ketika diserang oleh pasukan Ethiopia yang berjumlah 1.000.000 orang, ia berseru dan berserah kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat. Namun bertahun-tahun kemudian, ketika menghadapi ancaman dari Raja Baasa, Raja Asa berubah. Ia tidak lagi memohon pertolongan kepada Tuhan, melainkan menggunakan diplomasinya sendiri. Ia menyuap Raja Aram dengan perak dan emas untuk menjalin aliansi politik. Secara manusia, strategi tersebut berhasil. Ancaman Baasa pun mundur. Namun dari kacamata Allah, Raja Asa telah gagal. Ia menukar perlindungan Allah dengan jaminan manusia yang rapuh. Lalu kemudian Nabi Hanani datang membawa pesan yang sangat menggugah. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Teguran Nabi Hanani ini menyimpan pesan yang sangat relevan bagi kehidupan masa kini. Yang pertama, Allah itu aktif mencari, bukan sekedar menunggu. Frasa mata Tuhan menjelajah dalam ayat ini menggunakan gambaran bahasa yang sangat personal. Dalam artian, Tuhan bukan Allah yang pasif, Tuhan bukan Allah yang jauh, Tuhan bukan Allah yang acuh tak acuh di tahtanya. Ia secara aktif memerhatikan dan mencari di antara jutaan manusia di bumi. Siapa yang dicarinya? Bukan orang yang menyebut dirinya kaya, bukan orang yang paling viral validasinya di publik, dan bukan orang yang merasa paling sempurna dan tanpa celah, melainkan mencari jiwa yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, bahaya hati yang terbagi. Tuhan tidak mencari seseorang yang separuh hati. Memang Raja Asa tidak terang-terangan menyembah berhala saat menghadapi Raja Baasa. Ia hanya merasa bahwa masalah kali ini cukup diselesaikan dengan cara praktis manusiawi. Hal seperti ini adalah jebakan terbesar manusia modern. Kita sering berserah kepada Tuhan untuk urusan keselamatan jiwa dan doa hari Minggu, tetapi ketika berhadapan dengan karir, keuangan, atau krisis, pada hari Senin hingga Sabtu, kita menggunakan cara-cara kompromi, bersikap manipulatif, membelokkan kejujuran, dan mengandalkan kekuatan materi semata. Yang ketiga, kekuatan sejati melimpah bagi orang yang berserah. Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya, bukan untuk menuntut atau menghakimi. Seringkali kita merasa lelah dan cemas dalam menghadapi hidup, bukan karena beban kita terlalu berat,
melainkan karena kita memikulnya dengan kekuatan sendiri. Ketika kita berserah diri dengan segenap hati, mengakui keterbatasan kita dan tunduk pada kehendaknya, disitulah kekuatan ilahi mengalir menggantikan kelelahan yang ada pada diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kompetensi dunia yang amat ketat, memilih untuk berserah diri secara utuh kepada Tuhan seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan yang sebaliknya. Penyerahan diri adalah bentuk keberanian iman yang tertinggi. Berserah diri dengan segenap hati itu berarti tetap bekerja keras dan berencana walaupun hasil akhir dan jaminan hidup diletakkan penuh di tangan Tuhan. Menolak jalan pintas yang tidak jujur dan memohon petunjuk Tuhan saat krisis melanda sebelum mengambil keputusan besar apapun itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari selidiki hati kita masing-masing hari ini. Apakah kita sering mengandalkan Raja Asa versi masa kini dalam hidup kita, entah itu tabungan, entah itu relasi, kecerdasan, koneksi politik, atau posisi kita? Ingatlah bahwa mata Tuhan sedang melihat kita detik ini, hari ini. Mari kita tanggalkan keandalan diri sendiri dan kembalikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab dari Dialah sumber kekuatan sejati yang tak pernah habis. Tuhan memberkati.